Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafiq Ahmad dari kelas 4B. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan ketika suatu peradaban Islam yang terkenal kuat dengan ilmu pengetahuan, kuat dengan kondisi politiknya, itu bisa menjadi runtuh dan menjadi hancur begitu saja? Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan sedikit mengulas tentang dinasti Abbasiyah pada periode keempat dan kelima yang menjadi periode kemunduran dan hancurnya dinasti Abbasiyah. Mari kita saksikan. Oke, kita akan menjelaskan dinasti Abbasiyah pada periode keempat yang dimulai dari tahun 1055 Masehi hingga 1194 Masehi. Pada masa ini dinasti Abbasiyah masih tetap ada dan tetap berdiri, tetapi kondisi politiknya melemah. Nah, kenapa bisa kondisi politiknya melemah? Karena pada periode ini dipengaruhi oleh dinasti Seljuk yang memang menjadi faktor hancurnya dinasti Abbasiyah. Terus juga di kondisi politiknya pada periode ini itu tidak stabil teman-teman, karena yang pemerintahan yang dulunya terpusat di Baghdad pada periode ini itu harus dibagi-bagi ke tiap-tiap wilayahnya gitu. Jadi pusat pemerintahannya tidak terpusat di Baghdad. Tapi ketika kondisi politik ini tidak stabil, ada hal menarik yang memang muncul dan lahir ketika pada periode ini, yaitu banyaknya tokoh-tokoh besar ataupun ilmu besar yang memang lahir dan tumbuh pada periode ini, seperti Nizam al-Mulk yang itu ahli dalam bidang pemerintahan dan pertahanan. Terus juga ada Al-Ghazali yang memang pemikirannya hingga saat ini masih berkembang di masyarakat. Terus juga ada Al-Hariri, Salahuddin al-Ayyubi, dan banyak tokoh-tokoh besar lainnya. Ini menjadi kesimpulan bahwa pada periode ini, walaupun kondisi politiknya tidak stabil, tapi ada satu hal yang memang berkembang dan muncul, yaitu ilmu pengetahuan dalam dunia Islam yang menjadi kebanggaan tersendiri untuk dinasti Abbasiyah itu. Jadi walaupun kondisi politiknya tidak stabil, tapi mereka masih bisa mengembangkan pemikiran-pemikirannya di periode ini. Namun di balik perkembangan ilmu yang sangat saat ini, ada tantangan besar juga dalam pemerintahan di dinasti Abbasiyah, seperti pusat pemerintahannya tidak terpusat lagi di Baghdad dan wilayahnya harus dibagi-bagi ke otonomi yang lebih besar. Terus juga ada menjadi perang antar daerah karena merasa mungkin daerah masing-masingnya sudah lebih kuat dan mereka lebih mementingkan untuk memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah. Itu menjadi salah satu faktor kemunduran atau faktor hancurnya dinasti Abbasiyah, karena pusatnya itu melemah gitu. Yang dulunya pusatnya di Baghdad itu kan karena dipengaruhi oleh dinasti Seljuk, jadi mereka melemah di pusat pemerintahannya. Oke, setelah kita mengetahui dinasti Abbasiyah pada periode keempat yang sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan kembali dinasti Abbasiyah pada periode kelima yang dimulai dari tahun 1194 Masehi hingga 1258 Masehi. Pada masa ini dinasti Abbasiyah ini mulai goyah dan mulai sulit untuk berkembang dari kondisi politiknya ataupun dari memang kekuatan militernya gitu teman-teman. Nah, pada periode kelima ini terjadi beberapa peristiwa penting ataupun peristiwa yang menjadi memang hancurnya dinasti Abbasiyah, yaitu adanya penyerangan ataupun adanya kehancuran yang dilakukan oleh pasukan Mongol, yang dimana itu terjadi pada tahun 1258 Masehi. Itu menjadi awal hancurnya dinasti Abbasiyah. Dan pada periode kelima ini dinasti Abbasiyah dari faktor politik ataupun ilmu pengetahuannya mulai mengalami kehancuran, yang dimana
dulu menjadi pusat dari ilmu pengetahuan dan politik di periode kelima ini benar-benar hancur karena memang ada penyerangan dari pasukan Mongol. Pasukan Mongol ini meruntuhkan Baghdad yang dimana menjadi pusat pemerintahan dari dinasti Abbasiyah yang sebelumnya di periode keempat tadi itu pusat pemerintahnya sudah dibagi-bagi ke dalam beberapa otonomi yang besar. Nah, di periode kelima ini sudah ada mulai penyerangan terhadap wilayah-wilayah yang menjadi memang penyebaran dari dinasti Abbasiyah, yang dimana dinasti Abbasiyah ini mulai menyempit kekuasaannya dan mulai tidak terkendali kontrolnya terhadap wilayah-wilayah yang menjadi mereka pusatkan pemerintahannya gitu. Dan pada puncaknya ketika Baghdad hancur oleh pasukan Mongol, mereka tidak punya kekuatan yang lebih kuat kembali, makanya mereka bisa hancur begitu saja. Nah teman-teman, kemunduran dari dinasti Abbasiyah ini bisa dilihat dari memang periode sebelumnya. Ketika di periode keempat itu sudah ada mulai tanda-tanda dari runtuhnya dan kehancuran dinasti Abbasiyah ini. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya di periode keempat dan kelima ini itu menjadi periode yang dimana dinasti Abbasiyah ini mengalami kemunduran dari segi politik, ekonomi maupun dari segi ilmu pengetahuannya. Dan memang kaitannya dengan faktor-faktor internal ataupun eksternal tadi itu menjadi faktor utama dan faktor paling penting mengapa dinasti Abbasiyah menjadi runtuh dan hancur di pada tahun 1258 Masehi ini. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah dinasti Abbasiyah periode keempat dan kelima ini memberikan pelajaran penting dalam sejarah. Pada periode keempat, ilmu pengetahuan berkembang pesat meskipun kondisi politik pada dinasti Abbasiyah ini mulai melemah. Dan di periode kelima, kekuasaan semakin menyusut hingga akhirnya runtuh. Kemunduran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Dari sejarah ini kita belajar bahwa kemajuan suatu peradaban ataupun suatu bangsa itu tidak hanya ditentukan oleh ilmu pengetahuan, tapi juga oleh persatuan, stabilitas negara, politiknya harus bagus, dan kemampuan menjaga pemerintahan ini agar tetap berdiri. Begitu teman-teman. Jadi begitu cerita dari saya untuk dinasti Abbasiyah dari periode keempat dan kelima. Intinya di periode keempat dan kelima ini dinasti Abbasiyah mulai mengalami kehancuran dan mulai runtuh dari segi apapun itu, kecuali di periode keempat tadi, karena di periode keempat sudah mulai ada kehancuran tapi ada ilmu pengetahuan yang berkembang. Jadi segitu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, dan memang mohon maaf bila penjelasannya kurang maksimal dan kurang jelas. Mungkin nanti di kelas ataupun dimanapun kita berada, saya bisa menjelaskan kembali dinasti Abbasiyah di periode keempat dan kelima ini. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di kelas. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.